Baik, kita lanjutkan untuk materi hari ini untuk mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Kenapa dalam pembahasan pemasaran kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang ada, kemudian kita juga harus memindai lingkungan yang ada di sekitar. Dalam proses pemasaran, kita memasarkan suatu produk ataupun jasa, kita harus mengetahui dulu, misalnya dari segmentasinya siapa, kemudian kira-kira geografisnya, kebiasaannya, kemudian apa yang menjadi peminatan, kebutuhan daripada konsumen-konsumen, dan lain sebagainya. Nanti akan mendapatkan berbagai macam informasi-informasi yang ada, dan kita akan tidak semuanya kita terima. Gitu. Kita pindai dulu mana yang memang layak untuk bisa menjadi input dari pemasaran. Oke, baik. Pertama itu apa komponen dari sistem informasi yang modern, dan kedua itu mengumpulkan informasi dari lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Oke, ini sebentar ada chat ini ada apa? Suaranya patah-patah. Kalau suara serak-serak iya. Yang lain gimana? Suara Ibu jelas? Halo, Assalamualaikum. Baik, Ibu share kembali ya. Tadi terputus. Nah, kita harus mengumpulkan informasi dari lingkungan mikro dan lingkungan makronya juga. Kemudian lakukanlah analisis, ya. Analisis. Ketika minggu lalu Ibu beri kalian tugas terjun ke lapangan, buatlah gambaran tentang rencana pemasaran, ya. Terjun ke lapangan, melihat kondisi UMKM, kemudian lakukan wawancara, dan kalian seharusnya lebih semakin mendalami lagi dengan mencoba untuk melakukan analisis, ya, analisis apa yang kira-kira menjadi kebutuhan dari si UMKM tersebut untuk dapat memasarkan produknya lebih luas ataupun dapat memasarkan produknya lebih besar lagi untuk mendapatkan hasil penjualan yang maksimal. Nah, nanti di sini kan akan ada tugas juga. Kenapa? Suaranya langsung mendesak. Ibu bilang langsung tugas, langsung sedih gitu kayaknya ya. Maaf Bu, lagi sakit Bu. Lagi sakit sama, ibu juga sama nih, suara ibu juga serak-serak nih ya. Gitu. Tapi kita upayakan sama-sama nih ya, namanya kelas online, alhamdulillah kan masih bisa online. Kalau masuk mungkin ya ke ibu paksakan tetap harus masuk ya. Oke, kita lanjut. Di sini sistem informasi adalah kebutuhan dari semua organisasi modern. Ya, kemudian apa yang dibutuhkan dalam sistem organisasi, bahkan termasuk sub bidang dari sub-sub organisasi tersebut. Kalau kemarin kita bahas tentang ada namanya sub unit divisi dan lain sebagainya. Nah, tiap kebutuhan unit-unit atau divisi-divisi tersebut pasti membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh saja misalnya di bagian kemahasiswaan, ya. Di kemahasiswaan itu salah satu fungsinya itu mengurus informasi tentang beasiswa-beasiswa, ya. Maka informasi apa yang dibutuhkan dari unit kemahasiswaan, yaitu informasi dari berbagai macam beasiswa, baik yang ditawarkan oleh institusi, lembaga swasta ataupun pemerintah. Nah, di sisi lain misalnya, ya, kalau prodi apa kebutuhan program studi, ya, berarti keilmuan-keilmuan yang misalnya kekinian nih, misalnya. Ya, sekarang eranya udah digitalisasi. Pemasaran nggak lagi seperti dulu pakai flyer, pakai kertas kemudian dibagi-bagikan, ya. Sekarang konsep pemasaran sudah lebih modern. Anak-anak zaman sekarang, contoh saja misalnya, mereka lagi trendingnya menggunakan TikTok. Berarti dari sisi apa namanya pemasaran
Berarti kalau unit pemasarannya harus menggunakan TikTok. Nah, di sisi akademisi apa? Ada informasi-informasi, bukan kita belajar bermain TikTok tidak ya, tetapi teknologi yang digunakan, kemudian bagaimana menciptakan konten, kemudian copywriting untuk yang layak, yang baik bila dipasarkan melalui media sosial TikTok tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh informasi yang kira-kira diperlukan. Nah, bidang pemasaran termasuk bidang organisasi yang tadi dikatakan membutuhkan informasi. Nah, pemasaran itu informasi harus banyak. Dharma Jaya merekrut siapa? Siswa SMA, SMK, madrasah dan lain sebagainya. Terus kemudian dari mana informasinya? Ya, sekolah-sekolah mana yang kira-kira memang akan masuk di kampus Dharma Jaya? Gitu ya. Mahasiswa dari sekolah mana yang kira-kira akan lebih cenderung memilih misalnya negeri. Alternatifnya bila tidak keluar kota, Dharma Jaya ataupun kampus yang lainnya. Nah, informasi penting itu pun harus dimiliki oleh bagian pemasaran. Oke, ini alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi. Ini contoh gambar. Sebuah perusahaan besar seperti Unilever ya, memiliki beragam produk-produk. Oke, di sini ada contoh gambar Knorr misalnya ya. Di sini ada Lipton ya. Knorr itu produk-produk makanan bumbu-bumbu ya, masakan. Lipton itu produk makanan seperti minuman, teh dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada Vaseline ya, itu produk-produk untuk kecantikan ya. Di sini ada es krim ya, itu kebutuhan-kebutuhan dari produk makanan-makanan ringan seperti es krim. Nah, tiap produk yang dihasilkan ini oleh Unilever pasti memiliki sistem informasi yang masuk sesuai dengan segmen pasarnya. Sesuai dengan apa layak tidaknya produk tersebut dipasarkan. Kemudian kita beralih misalnya ke Wing di sini. Ada Wing, Boom, Wings dan Daya dan lain sebagainya ya. Ini ada ragam merek dari produk-produk untuk pembersih pakaian. Oke, untuk pembersih pakaian. Tiap segmen pasarnya pun berbeda-beda. Gitu. Kalaupun wing di sini ada yang kotak, ada wing yang saset. Nah, segmen pasarnya antara yang kotak dengan yang saset pasti berbeda. Ya, siapa yang butuh saset? Gitu. Kemudian sunlight, katakan sunlight kalau buat ibu-ibu, kalau mau cuci paling pas itu pakai sunlight misalnya. Busanya pas, wanginya ada, bersih dan lain sebagainya. Tapi bisa dikatakan lumayan harganya agak sedikit mahal misalnya. Nah, kalau dia mau menyasar pasar-pasar konsumen kelas bawah, maka dia harus buat kemasan yang kecil. Gitu. Sehingga pihak konsumen yang ada di kelas bawah itu bisa mampu untuk membeli sunlight. Gitu ya. Nah, ini dia mengembangkan produk-produknya, tapi harus berdasarkan informasi yang diperoleh. Oke, nah di sini dikatakan ada tingkat persaingan yang cukup tinggi ya dari berbagai produsen-produsen lainnya. Kemudian, nah di sini di satu kepala keluarganya, satu keluarga pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Oke, dari keluarga di sini kalau saudaranya lebih memilih kemudian yang dari sini tetangganya misalnya pihak keluarga senangnya yang kopi kapal api. Di sini pilihnya temen molto. Kemudian di sini produk wanita ya. Kemudian ini beli minyaknya minyak apa. Di sini butuh tiap kebutuhan orang itu berbeda-beda. Tiap kebutuhan orang berbeda-beda, variasi produk pun berbeda-beda. Sama-sama pewangi molto. Kita mungkin tahunya molto pewangi. Tapi ada juga molto deterjen misalnya. Saya nggak beli deterjennya, saya pakai molto pewangi aja gitu. Ada yang mungkin lebih memilih saya molto deterjen aja, nggak cukup dengan pakai nggak pakai pewanginya. Gitu ya. Karena ada produk yang bervariasi. Kemudian alasan sistem informasi ketiga yaitu informasi yang diperoleh bisa melalui sistem barcode. Gitu ya. Informasi barcode misalnya ketersediaan produk berapa banyak gitu ya, kemudian teknologi yang digunakan apa dan lain sebagainya. Kalau kalian belanja sekarang ya, era sekarang sudah menggunakan ini enggak e-wallet? Siapa yang belanjanya pakai e-wallet?
pakai Dana, OVO gitu. Sudah, Ada? Bu. Ada GoPay. Ada, Bu. Iya, karena tadi perubahan-perubahan teknologi sudah belanjanya seperti ini. Gitu ya. Datang ke restoran nggak lihat lagi buka buku menu, tapi silakan scan barcode-nya. Kemudian milihnya di handphone kalian. Pemesanannya pun bahkan tidak lagi datang pelayan gitu. Tapi kita bisa memesan secara online. Gitu ya. Karena ada pengembangan teknologi yang memang harus dikembangkan. Ibu katakan ada sebuah frozen yang dekat di itu sampai dia sewa 5 ruko ya gitu. 3 rukonya untuk jualan frozennya, 2-3 rukonya untuk gudangnya gitu ya. Ketika belanja ya bisa nggak gitu ya belanja dalam jumlah banyak, bisa nggak pakai misalnya e-wallet gitu. Oh kita nggak terima, kita terimanya transfer atau cash katanya gitu ya. Ini dari sisi si produsen, artinya mungkin produsen itu menghemat kalau pakai e-wallet dan pakai debit ya misalnya atau pakai kredit pasti ada pajak. Itu alasan mereka. Dengan dia terima langsung cash, dengan dia terima langsung transfer ke rekening, berarti akan menambah modal gitu ya, menambah modal. Tetapi perhatikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh si produsen tersebut dengan adanya penemuan teknologi. Ya, bahwa oh ada pelanggan yang meminta menggunakan e-wallet. 1 datang diabaikan, 2, 10 diabaikan. Kira-kira mau belanja ke situ lagi nggak? Enggak. Enggak, Bu. Beralih, dia nggak bawa cash. Aduh, saya habis lagi rekening mau transfer. Adanya e-wallet. Karena rata-rata tempat saya belanja udah bisa pakai e-wallet. Ke Alfamart, ke Indomaret misalnya gitu. Saya pakai GoPay, nggak bisa pakai. Udahlah nggak jadi belanja. Ya. Jadi kita harus mengikuti juga perkembangan teknologi. Kenapa? Segmen pasarnya. Tapi kalau memang segmen pasar di frozen food tersebut adalah kalangan yang memang orang masih cenderung pakai cash, ya silakan aja. Tergantung informasi yang akan diperoleh. Tapi kalau sudah ada, nah masuk nih satu informasi, ya satu informasi sudah ada pelanggan yang pakai e-wallet. 2, 10 sudah, jangan diabaikan. Berarti segmen pasarnya sudah berubah. Segmen pasar frozen tersebut sudah beralih menggunakan teknologi. Kalau si frozen foodnya yang punya usaha tidak juga mau mengikuti perkembangan, dia akan ketinggalan. Dia konsumen akan lari ke frozen food lainnya, ya. Gitu. Pergi ke mana? Cobuci misalnya ya. Ada kan kalau di pinggir jalan sini ada Cobuci. Di situ udah bisa gitu ya. Boleh debit, boleh transfer, boleh pakai apa namanya? E-wallet gitu. Nah, itu di perkembangan teknologi. Oke. Definisi dari informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan atau organisasi yang memudahkan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis ya melalui penciptaan tadi distribusi, promosi, penentuan harga barang, jasa dan gagasan. Oke. Next. Nah, sistem informasi pemasaran secara modern ada perusahaan yang memiliki keunggulan informasi sehingga kalau dia memiliki keunggulan informasi dia akan memperoleh keunggulan kompetitif. Dia cepat dapat pelanggannya ya. Dia akan memilih pasar yang lebih baik. Segmen saya adalah pasar konsumen ibu rumah tangga yang memang sudah notabene pakai e-wallet misalnya seperti itu. Ya, mengembangkan penawaran akan lebih baik. Ibu saya punya e-wallet. E-wallet nggak cuma GoPay. Anda bisa pakai yang sekarang Kris misalnya. Karena di beberapa pihak bank itu kan nasional Kris itu ya, QRIS itu. Di bank-bank nasional ini, bank-bank Indonesia ya, semua mengarahkan konsumen untuk menggunakan aplikasi dari masing-masing banknya. Misalnya BRI menggunakan BIMO, Bank Mandiri menggunakan Mandiri apa gitu namanya ya. Dan itu di dalamnya ada barcode untuk kris gitu. Nah, itu juga ketika informasi-informasi
data tersebut diperoleh, maka si pihak pemasar pun akan memperoleh keunggulan kompetitif. Sistem informasi pemasar atau marketing information system terdiri dari orang, peralatan, prosedur, kemudian bagaimana untuk membuat dan memilah, analisis, evaluasi, distribusi informasi yang dibutuhkan, tepat waktu akurat dalam pengambilan keputusan pemasaran. 10 datang konsumen menggunakan e-wallet. Pendingnya kira-kira tahun depan baru mau pakai. Udah ketinggalan zaman. Kita nggak tahu, teknologi berkembang dengan sangat cepat ya. Komponen sistem informasi. Nah, ini komponennya ada siklus pemesanan dan sampai pembayarannya, ada sistem informasi penjualan, ada database, gudang, pengalian data, dan lain sebagainya. Era kalian sangat-sangat mudah untuk mempelajarinya. Kalau dulu, karena semuanya serba manual, yang tahu hanya pihak produsen di dalamnya. Tapi kalau kalian belanja online, kalian jadi tahu, ya, masuk ke keranjang, gitu ya. Kalau pesan belanja masuk keranjang dulu nggak? Masuk ke keranjang. Betul? Siapa yang pernah belanja online? Saya, Bu. Oke. Mungkin semuanya pernah sih, Bu. Rata-rata pernah belanja online. Masuk ke keranjang. Kok barangnya belum nyampe? Oh, masih dalam packaging. Gitu ya. Ada beberapa kendala misalnya di TikTok atau di Shopee yang rata-rata sekarang digunakan anak-anak muda. Masalahnya Bu, masuknya kalau di TikTok itu masih proses packaging gitu. Mungkin produsennya atau penjualnya banyak orderan, jadi belum dikemas, masih packaging nunggu 2 hari, kayak gitu. Kita lihat prosesnya itu ada, ya, data tersebut muncul, ya. Kita bahkan bisa mencari informasi tersebut, kita bisa menggali informasi tersebut. Barang kita udah sampai mana? Oke, barang kita lagi dikirim pakai apa, gitu ya. Kemudian sampainya diterima oleh siapa, ya, gitu. Itu data-datanya kita bisa gali lebih dalam. Kalau dulu ya kita nggak tahu, masih di pos sudah belum ya, kok belum nunggu Pak posnya nyampe gitu kan ya, tunggu barang. Atau kalau enggak, kalau belanjanya offline ya ke toko, datang ke toko misalnya, oh barangnya belum ada, besok ya, besok lagi, oh belum ada lagi, ya tadi wasting time, ya, oke. Sistem intelijen pemasaran, ya kalian bisa melihat pembahasan sedikit ini tahapan ada tenaga penjual, distributor, jaringan dan lain sebagainya, bisa kalian baca. Kemudian analisis lingkungan pemasaran. Pemasar harus membedakan yang namanya fad, trend, dan megatrend. Oke, fad sesuatu yang tidak dapat diperkirakan. Dia umurnya pendek, tanpa signifikasi sosial, ekonomi, dan politik, tidak terlalu berpengaruh. Oke, kemudian kalau tren, arah atau aturan kejadian mempunyai momentum, ada durabilitasnya. Megatrend perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Contohnya, misalnya, kira-kira ada kasus apa yang masuk dalam kegiatan FED ini yang tidak dapat diperkirakan, kira-kira umurnya pendek dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi, atau politik. Oke, apa kira-kira? Jualan produk misalnya lagi buka, toko lagi buka, ya, gratis buat 1000 pelanggan pertama misalnya. Dia umurnya pendek, tidak akan berpengaruh pada signifikasi sosial, ekonomi maupun politik. Atau yang lagi buka, apa City Mall ya? City Mall ya kalau salah di Sukaraja sana ya? Ya enggak? Ada yang udah ke sana belum? Nah, Ibu nggak tahu nih. Ya. Udah, Bu. Iya, Bu. Udah. Itu lagi ada kuliner, gitu ya. Itu juga umurnya pendek, tidak akan berpengaruh sangat dampaknya secara signifikan ya. Ada dampak sosial pasti ada. Ekonomi juga mungkin ada, setidaknya peningkatan konsumen datang ke sana ya, gitu. Tapi tidak sampai signifikan. Tren waktu itu udah jual batu cicil. Kemudian pas COVID orang larinya ke kembang-kembang, itu lagi tren. Ada durabilitasnya, ada waktunya. Ya, yang produk-produknya lagi tren, itu tren. Oke, megatrend perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Iya, kita lihat saja yang lagi megatrend ini dia. Misalnya masalah minyak, ya, minyak di Indonesia waktu itu lagi terbatas. Kenapa? Gitu. Akhirnya pihak pemerintah memutuskan tidak ada lagi ekspor, misalnya kayak gitu. Dan itu akhirnya berpengaruh pada yang di Korea, di Cina, dan segala macam yang membeli kebutuhan minyak goreng dari Indonesia, atau negara Amerika dan lain sebagainya, Eropa yang membeli kebutuhan minyak mentah di Indonesia.
Gitu. Ya, ada perubahan besar. Perubahan teknologi misalnya. Dulu pakai BlackBerry semuanya, ya. Kemudian BlackBerry mulai hilang, Android semuanya, ya. Eranya pakai Facebook semuanya. Kemudian Twitter, nah itu tadi, ya, megatrend. Terjadi perubahan ekonomi, sosial, politik dan teknologi. Bisa diperkirakan ya bedanya Fed, trend dan megatrend. Nah, kalian harus mencermati itu. Kemudian masuk ke lingkungan makro, ya harus mengenali respon kebutuhan trennya. Nah, makro terdiri dari demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, politik, dan hukum. Oke? Ini akan jadi tugasnya, memindai lingkungan dari makronya. Kalian akan melihat bagaimana perubahan di perusahaan retail. Cari artikel juga boleh. Ya, Ibu katakan di sini, ini udah nggak mudah-mudahan ada lagi yang baru join ya. Tugasnya adalah ini tugas individu guys, karena online. Lingkungan makro, ya, lingkungan makro, ya. Kalian akan memindai informasi-informasi, cari artikel, ya. Kira-kira terjadi perubahan trend atau megatrend terhadap kondisi ekonomi, produk tertentu atau mungkin usaha tertentu. Ya, kalian coba pindai dari sisi demografinya, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, politik, dan hukumnya. Ada atau tidak pengaruhnya? Itu kalian lihat. Boleh ngambil dari artikel atau boleh kalian mencoba untuk menganalisis sendiri. Ya, menganalisis pun bisa dengan cara mencari informasi dari beragam-ragam lainnya. Contoh misalnya, saya mau cari tentang Alfamart. Ya, Alfamart pada saat era COVID kemudian terjadi perkembangan. Nah, kenapa dia bisa berkembang? Gitu ya. Kenapa? Karena informasi apa? Ini juga kalian belajar untuk mencari informasi. Bukan kalian sebagai pemasar posisinya untuk menghasilkan suatu pemasaran yang baik bagi suatu produk, tapi kalian prosesnya belajar dulu, lihat produk apa atau usaha apa, kemudian kenapa ini bisa berkembang. Gitu ya. Kenapa pada saat itu Alfamart bisa berkembang, Indomaret bisa berkembang. Contohnya jangan Alfamart, Indomaret ya, cari yang lain ya. Cari yang lain. Atau mungkin berkembang atau bahkan mungkin bangkrut. Jadi jangan cari Alfamart, Indomaret sama Giant. Cari yang lain. Ya, cari yang lain selain 3 tersebut ya. Kemudian kalian pindai lingkungan makronya dari sisi demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi dan politik hukum. Ada apa? Kenapa dia berkembang atau kenapa dia bangkrut dan lain sebagainya. Usahanya boleh apa saja, produknya boleh apa saja. Ya, ini tugas kalian secara individu. Ya, kalian akan belajar mencari informasi dari berbagai literatur, informasi, jangan lupa informasi ditulis di bawahnya. Ya. Boleh tulis tangan, boleh ketik. Oke? Ya. Baik, di sini adalah rangkaian tentang informasi lingkungan demografi, ekonomi dan lain sebagainya seperti apa. Namun mohon maaf Ibu tidak bisa melanjutkan ya lebih lanjut karena Ibu ada kegiatan FGD yang harus dipersiapkan dari pagi ini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Bu, itu deadline tugasnya sampai kapan, Bu? Tugasnya dikerjakan di jam kuliahnya inilah. Lagi kan senggang sampai jam 10.30. Manfaatkan waktu yang ada. Ya. Nanti Ibu buka di LMS untuk uploadnya. Uploadnya pakai PDF. Gitu ya. Kalau seandainya kalian foto, ya, tulis tangan misalnya. Kalian tulis tangan, kemudian kalian foto. Tolong jangan dalam bentuk JPEG. Pakai aplikasi, salah satunya yang biasa Ibu pakai CamScan. Nah, kalau pakai CamScan itu pilihannya ada JPEG, ada PDF. Di PDF-kan, ya. Nanti boleh upload, boleh kalian simpan di Drive. Ya, boleh upload, boleh simpan di Drive, berarti share link Drive ya kalau pakai Drive. Batas waktunya Ibu kasih sampai jam 4 sore. Oke? Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya gimana Gusti? Tadi tugasnya itu disuruh ngapain ya Bu? Tadi putus-putus suaranya. Oke, Ibu ulang ya. Mohon maaf juga Ibu suara agak serak. Kalian lihat ini tampilan lingkungan makro. Demo, eko, sosbud, alat, teknologi, politik. Penjelasannya ada di slide bawahnya. Kalian dapat slide ini dari student ya. Download di student itu linknya ada, link drive-nya. Nah, kalian petakan informasi ya. Kalian cari dulu
sebuah usaha atau sebuah produk yang kira-kira berkembang. Boleh trennya zaman dulu boleh, ya dari tahun-tahun jadul juga boleh. Oke. Nah, kalian cari ya selain 3, selain Indomaret, Alfamart dan Giant. Karena contoh itu udah Ibu pernah jelaskan. Selain 3 tersebut. Jadi usahanya boleh apa saja. Ya, kenapa usaha tersebut atau produknya atau jasanya berkembang atau bangkrut? Jadi boleh berkembang, boleh bangkrut. Ya. Kemudian kalian pindai informasi apa yang menyebabkan dia berkembang atau dia bangkrut dari sisi lingkungan demografi, eko, sosbud, alam, tekno, dan politik hukum. Bisa kalian cari lagi informasi tersebut yang berkaitan dengan demografi dari usaha, berkaitan dengan sisi ekonomi dari usaha, atau tadi kan mencari informasi, atau kalian menganalisis sendiri, gitu, ya, mengeluarkan opini kalian. Boleh ditulis, boleh diketik. Jangan lupa sumber informasi ditulis di halaman bawah-bawahnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, dikumpulkan tadi nanti itu di yang- LMS. Nanti Ibu buka LMS-nya, Ibu masih ada acara agenda dulu. Paling tidak ya jam 4 lah gitu. Ibu bakal kasih batas waktu sampai jam 4 sore. Ya, berarti kalian punya waktu untuk searching-searching dulu selama pagi ini. Sambil sarapan, yang belum mandi mungkin mandi dulu biar seger gitu ya. Oke? Oke, Bu. Baik, Terima kasih, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Bu, Ya, ada lagi? absen Bu tadi belum di absen. Oke, di absen. Ibu stop share dulu sini, Ibu buka absen. Untuk diingetin. Ya, sebentar. Escape dulu. Ibu mau nanya, Bu. Iya, Nanti ngumpulnya di student atau LMS, Bu? di LMS saja nanti ya. Tapi nanti LMS-nya baru Ibu, apa namanya? Baru akan Ibu buka nanti. Agak-agak siang kali. Baik, Ibu panggil ya. Ibu sambil share aja nih. Ini waktunya tinggal dikit lagi soalnya. Ibu share. Oke, agak cepat nih. Oke. Sebut namanya. Lili Nur Indah. Hadir, Bu. Hadir. Eliana. Hadir Bu. Oke, Ayu Putri. Hadir Bu. Fernanda. Oke, Aulia. Hadir, Bu. Fernanda hadir, Ibu. Oke, Aulia. Hadir, Bu. Oke, Nakilah. Hadir Ibu. Agus Saputra. Oke, Hadir, Bu. hadir. Oke, Hadir. Ahnaf Ronaldo. Ada, Bu. Oke, Ahmad Zadam. Hadir, Bu. Hadir. Alda Cesar. Hadir, Bu. Oke, Alit Utami. Hadir Bu. Alit Utami hadir. Hadir. Oke, Aninggar. Hadir Ibu. Oke, Ayu Marcella. Hadir Bu. Akis. Hadir, Bu. Rahma. Sakit Bu. Siapa sakit? Hadir. Siapa sakit? Balkis hadir. Balkis sakit. Oke. Balki Nurrahma. sakit Bu. Nurrahma hadir. Balkis hadir, Bu. Nurrahma. Oke, Ilham. Ilham. Bu. Oke, Gema Cahyo. Ada. Gema Cahyo. Hadir, Bu. Oke, Salwa. Salwa. Hadir, Bu. Hadir. Tiara. Hadir Bu. Nanda Jelita. Hadir Bu. Alkuin Mumtaz. Hadir, Bu. Oke, Ambar. Hadir Bu. Oke, Ananda. Hadir, Bu. Andini. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Astri. Hadir Bu. Melius. Hadir, Bu. Ebi. Hadir Bu. Devita. Oke, Dina. Hadir Bu. Oke, Hadir. Devita hadir. Oke, Galih. Balkis hadir, Bu. Hadir, Bu. Balkis. Balkis hadir. Gali hadir, Bu. Galih hadir. Oke, Felina. Ya. Bu, hadir. Oke, Gusti Ayu. Hadir Bu. Imade. Hadir, Bu. Hadir. Lentina. Hadir, Bu. Sabrina.
Hadir, Bu. Sabrina Sri Lestari? Sabrina Sri Lestari? Oke. Salsabila? Hadir, Bu. Oke, Suhendrik? Suhendrik? Udah hadir? Anissa? Anissa? Ibu Balkis tadi hadir. Oke, iya. Anissa hadir nggak? Anissa tidak hadir ya? Hadir, Bu. Siapa hadir? Suhendrik hadir, Bu. Hendrik hadir. Oke. Yang tidak hadir di sini Anissa dan Sabrina. Balkis hadir. Mana Balkis tadi ya? Hadir Bu tadi. Tadi? Sekarang hadir nggak? Hadir maksudnya tadi di sakit. Oke. Soalnya Oke, baik. Yang tidak hadir 2 orang ya. Loading. Baik, terima kasih banyak kehadirannya untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih. Bu. Sarapan Mama Mandi ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu.